Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sudah mulai ngantuk. Ngantuk apa belum, Bu? Pak, jawab salamnya lemes sekali. Ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 70%, habis diulang lagi. Diulang lagi biar tambah kesunahan, karena kata Rasulullah itu sangat mencintai, menyukai bilangan ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin, amin Allahumma amin. Sebelum memulai pengajian yang saya hormati para kiai, para alim ulama, para bunyai dan sesepuh dari masyarakat Desa Kedawung, yang saya hormati aparatur negara dari ada Pak RT, Pak RW dan Pak Polisi yang saya hormati, dan juga tak lupa pula kepada segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, dan semoga mendapatkan barokahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum memulai, saya di sini mohon izin, Bu, Pak, karena kebetulan ini sebenarnya yang isi ceramah niku Bapak Kiai Haji Sujai atau bapak saya. Namun kebetulan pada hari ini Bapak sedang kurang sehat, sedang ada sedang dirawat, jadi makanya mohon doanya juga semoga beliau cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul bersama kita semua, amin Allahumma amin. Pertama dan yang paling utama ialah marilah kita panjatkan, haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana
Sampai detik hari ini, di malam hari ini yang mulia ini, apalagi malam hari ini kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau dilihat secara kalender sudah lewat ya Bu, namun tidak apa-apa, sebab orang cinta itu ya tidak bisa diungkapkan. Walaupun sudah melewati, namun bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah terus melantunkan, terus melanggengkan dengan membaca sirah-sirah nabawiyah. Dan karena izin Allah lah juga yang patut kita ketahui, patut kita cermati bahwasanya kita bisa hadir di majelis, di masjid yang penuh dengan barokah, apalagi di acara yang barokah, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kasih jawab. Ngantuk niki kata saya Bu. Nah, enggak apa-apa, anak-anak tidur enggak apa-apa, penting ibu-ibunya jangan. Sebab kalau jam segini itu jadwalnya anak-anak tidur ya. Betul, jangan disalahkan anak-anak, enggak apa-apa. Karena anak-anak itu Bu, anak-anak sudah mau ke masjid itu sudah alhamdulillah. Sekarang kita sedang kehilangan identitas. Kenapa? Masjid-masjid sudah sepi dari anak-anak, yang adanya adalah orang-orang tua sing umurnya nembe 30 tahun tambah pira Bu, 30 tahun ya Bu. Anak sing tambah 30 tahun, anak sing tambah 20 tahun, sing nome langka. Bahkan saya sering menghadiri beberapa seminar tentang masjid itu. Sekarang kita harus mengembalikan lagi fungsi masjid, yang dimana anak-anak kita itu harus mau datang, harus mau hadir di masjid. Untuk apa? Karena nanti anak-anak kita lah yang akan meneruskan estafet perjuangan kita semuanya. Karena punten, kita semua, saya atau ibu-ibu yang hadir itu kira-kira umurnya berapa tahun lagi Bu? Pak, kira-kira umurnya pirang tahun maning? Anak sing 10 tahun maning, anak sing pirang tahun maning. Berbeda dengan anak-anak yang umurnya, walaupun umur tidak ada yang tahu ya, tapi minimal anak-anak yang masih pada umur segini itu dia umurnya masih panjang, yang masih diperlukan untuk perkembangan, untuk syiarnya agama Islam ke depannya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jasa beliaulah, kehebatan beliaulah kita yang hadir di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini, kita bisa merasakan yang namanya nikmat Islam, nikmat iman. Sebab punten Bu, kalau baginda Rasulullah itu tidak dilahirkan, ini kan judulnya Maulid Nabi. Kalau kata beliau Dr. Kiai Haji Akil Siraj, Maulid itu bisa ada dua kata, bisa maulid juga bisa maulud. Kalau maulid itu yang dirayakan adalah hari kelahirannya. Nah, baginda kita kenapa kok yang dirayakannya itu hari kelahirannya, bukan hari wafatnya seperti umumnya orang-orang? Perlu kita ketahui kalau kita umumnya manusia itu yang diperingati adalah hari wafatnya. Ya. Kalau itu orangnya orang baik, kita bisa lihat para kiai itu yang Masya Allah, walaupun kadang sudah meninggal berapa puluh tahun, namun masih saja diperingati seperti halnya beliau itu masih ada. Sama halnya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kenapa diperingati adanya maulid? Ya karena tadi berkat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia yang seperti ini itu telah berubah. Punten Bu, zaman sebelum Rasulullah hadir, Rasulullah dilahirkan, Islam itu ada, itu Masya Allah, yang namanya wanita bagaimana keadaannya? Jarene wong wadon bengian iku
oli uripe mung ning dapur karo ning kamar bae je. Ning di Bu, ning dapur karo ning kamar. Boleh ning sejene tempat kunku. Kenapa? Ya karena dudukan wanita itu di situ saja. Padahal kita bisa rasakan sekarang ketika Rasulullah telah hadir, itu wanita diangkat derajatnya. Bahkan mungkin derajatnya lebih tinggi derajatnya wanita dibanding derajatnya bapak-bapak. Sebagaimana disebutkan hadisnya Rasulullah SAW, ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang anak. Siapa yang harus saya muliakan terlebih dahulu? Apakah ibu saya ataukah bapak saya?" Lalu dijawab sama Rasulullah, "Yang perlu kau muliakan pertama kali itu adalah ibumu." Lalu diulang lagi, kedua kalinya siapa ya Rasulullah? "Muliakanlah ibu." Kemudian diulang lagi, ketiga kalinya siapa lagi ya Rasulullah setelah ibuku? Lalu dijawab, yang perlu kau muliakan ketiga kalinya adalah ibumu. Baru kemudian yang keempat kalinya adalah muliakanlah bapakmu. Kenapa kok seorang ibu itu sampai dimuliakan begitu tinggi sekali derajatnya dibanding seorang ayah? Karena perjuangan seorang ibu ketika beliau itu mengandung. Punten Pak, ning kene ana beli bapak-bapak sing pernah ngalami hamil. Ana beli, tapi ibu-ibu sing hadir kabeh ana beli sing pernah merasakan hamil, Bu. Pernah malah bolak-balik bae jarene. Wis baru rasa belenak tapi di bolan baleni bae sampai ping 5 ping 7. Ana beli wonge. Itu ketika hamil, Masya Allah 9 bulan membawa anaknya dalam perut. Coba bayangkan anak beli je, wong meteng je, ya Allah wetenge sumpah nemen taruh dingin lah bayi. Terus kok ditaruh maning langka. Belum lagi ketika melahirkan, proses melahirkan perjuangan seorang ibu, itu pertaruhannya adalah nyawanya. Makanya ibu itu derajatnya tinggi, dimuliakan 3 kali baru seorang bapak. Ketika Rasulullah itu sebelum hadir wanita itu derajatnya tidak ada apa-apanya. Bahkan disebutkan bahwasanya kalau ada orang punya anak wanita itu katanya aib, Bu. Katanya apa aja, Bu? Aib. Bahkan sampai nasi ngomong kudu dikubur anaknya. Namun ketika hadirnya Islam, akhirnya Rasulullah, itu semua berubah. Yang dimana disebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang memiliki 2 orang wanita, maksudnya adalah anak tadi, memiliki 2 orang anak yang anaknya itu perempuan semua, perempuannya itu anaknya solehah semua, itu akan menjadikan, menolong orang tuanya, ayahnya, ibunya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi jangan bangga saja ketika punya anak laki, punya anak perempuan pun bangga, asal anaknya soleh. Lah sekian luru wong soleh aku angel apa gampang? Bu, angel apa gampang? Langkah sih ya, ngantuk kabeh dak ini ya. Jam 10 ya. Kalau saya tadi pun dan sebelum di sini saya ngisi pengajian dulu. Jadi memiliki anak wanita ketika Islam itu datang, ketika Rasulullah itu hadir, itu bentuk sebuah kemuliaan, bahkan bisa mengantarkan kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Dan bahkan tidak hanya itu, sebelum atau ketika Rasulullah itu hadir, Bu, Pak, masih lanjut buatan nganti mau tak kulata. Kadosnya ku buatan ecan ya dodok ya. Bu, ketika Rasulullah itu hadir, lahir, itu banyak sekali kejadian-kejadian istimewa. Apa kejadiannya? Mulai dari sungai-sungai yang semua kering kerontang, tidak ada airnya. Seketika ketika Rasulullah itu hadir, lahir, sungai-sungai itu menjadi penuh dengan air, yang akhirnya membawa keberkahan bagi masyarakat.
Bahkan yang spesialnya juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lahir sudah dalam keadaan disunat. Coba zaman sekian, bocah kabeh, bocah lanang kabeh kan ingene, sing lahir, sing ketika lahir wis disunat anak belicung. Hari anak dapat duit, anak beli. Apa tuh bapak lahir ketika lahir wis disunat anak beli? Tidak ada. Namun ketika Rasulullah itu lahirkan di dunia, beliau sudah dalam keadaan bersih, suci, bahkan sudah disunat. Bayangkan, siapa kusing nyunate? Bidane atau dokternya siapa kira-kira? Dan disebutkan juga ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan, Allah mendatangkan para bidadari, mendatangkan wanita-wanita solehah untuk menemani proses perlahirannya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu lahir itu didampingi para bidadari, didampingi wanita-wanita solehah, yaitu adalah Siti Aisyah, ya, dan wanita-wanita yang lainnya. Coba bayangkan. Ning kene anak beli wong lahiran bidane para bidadari, Bu. Oh, anak beli hari anak ga siapa sing gelem? Oh, mesti rame bidane. Namun Rasulullah lahir ditemani para bidadari. Karena apa? Saking mulianya beliau sehingga Allah mengutus langsung para wanita-wanita solehah tadi. Lalu setelah Rasulullah hadir di proses ketika beliau menginjak remaja, apa yang telah Rasulullah berikan, apa yang telah Rasulullah lakukan, yaitu adalah Rasulullah bisa mendamaikan para kafilah-kafilah Arab yang waktu itu adalah habis terjadi banjir, Pak. Habis terjadi banjir sehingga Ka'bah niku rusak. Akhirnya setelah itu direhab, direnovasi, tinggal peletakan batu Hajar Aswad. Yang namanya orang Arab, Bu, batu Hajar Aswad itu batu yang istimewa. Bahkan ada yang menyebut Hajar Aswad adalah batu dari surga. Itu orang-orang kafilah Arab berebut, saya yang pantas meletakkan, saya yang pantas meletakkan. Sampai akhirnya pengen pada gelut, pengen pada tukaran. Namun akhirnya ada orang mengatakan, sudah diam. Siapapun nanti orang yang pertama keluar dari sisi sampingnya Ka'bah, maka orang itu yang akan pantas menaruh batu Hajar Aswad di Ka'bah tadi. Ternyata Allah menakdirkan Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad keluar dari sisi sampingnya Ka'bah. Ya, akhirnya apa? Rasulullah ditunjuk oleh para kafilah-kafilah untuk menaruh batu Hajar Aswad. Namun hebatnya Rasulullah itu tidak kemudian Rasulullah langsung meletakkan, Rasulullah menggelar sorbannya, kemudian batu Hajar Aswad ditaruh di atas, kafilah-kafilah tadi disuruh megang pinggiran-pinggiran dari sorban tadi, kemudian mengangkat bersama-sama, baru di depan tempat Hajar Aswad Rasulullah menempelkan batu tersebut. Makanya dengan adanya peringatan Maulid ini adalah momentum untuk kita membaca lagi, mengulang lagi apa yang telah dilakukan Rasulullah, apa saja jasanya Rasulullah, apa saja kemudian kita terapkan, kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah itu ketika di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya Rasulullah itu diutus di muka bumi itu tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Makanya Allah juga menyuruh kepada makhluk-makhluknya bahwasanya kita disuruh untuk mencontoh, mengikuti nabi-nabi yang dimana para nabi dan rasul itu telah Allah jadikan, telah Allah utus dari golongan mereka sendiri. Bu, Kanjeng Nabi niku dari golongan apa, Bu? Ya nih remaja masjid, Nabi kita Nabi Muhammad itu dari golongan apa? Malaikat kah? Nah, dari jenis
Manusia. Kita kira-kira jenisnya apa? Manusia apa jin? Manusia. Maka ketika manusia disuruh mencontoh manusia, kira-kira saged boten, Bu? Bisa tidak? Pasti bisa, walaupun tidak bisa 100%. Coba bayangkan, Bu ya, kalau kita manusia suruh mencontoh malaikat, kira-kira bisa nggak, Pak? Yang kita ketahui malaikat itu adalah salah satu sifatnya tidak makan, tidak minum. Susah kita, wong kita itu makan, kita minum. Masa suruh mencontoh orang yang tidak makan, tidak minum. Bahkan kalau kata guru saya nih, Bu, guru saya beliau Kiai Haji Ulil Albab Arwani, beliau mengatakan, di mana tempatnya kalau ada orang membaca Al-Quran dari juz 1, juz 2, juz 3 sampai hatam, kemudian orang itu berdoa, maka Allah akan turunkan, Allah memerintahkan para utusannya yaitu malaikat untuk turun ke bumi mengamini doanya orang yang khotmil Quran. Bahkan, Bu, Pak, malaikat niku sing dikongkon mudun orang mung siji, pira coba nasi ngurubli? Pira? Malaikat yang disuruh turun oleh Allah malaikatnya itu sebanyak 60.000. Coba bayangkan, Bu, ini seksi konsumsi di Anda beli, Anda sing sanggup beli gawe berkat 60.000, mungkin gawe berkatnya pira 200 paling akeh sewa atau lakin kon gawe berkat mau malaikat 60.000, siapa sing sanggup gawe 1000 bae ngomongnya dari ibu-ibu sing konsumsi kinje beli prakat-prakat naleni. Untungnya malaikat bareng ngamini mau munggah maning, Bu, munggah maning ning langit beli jaluk berkat. Coba bayangkan kayak kenen malaikat mudun je bareng pen munggah jaluk berkat. Siapa sing bisa ngupai berkat malaikat semono akeh? Langka sing bisa. Untungnya malaikat beli jaluk beda karo kita. Ke pengajian ngenan maulid ya, loli berkat bega langsung takon endi seksi panitia ya, endi seksi konsumsi ya, kita durung oleh berkat sih. Ya. Itulah bedanya kita dengan malaikat. Makanya kalau kita disuruh mencontoh Rasulullah, apakah bisa? Bisa, karena Rasulullah itu adalah manusia. Lalu kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz atau Pak Kiai, apa sih dalilnya peringatan Maulid Nabi baginda Rasulullah SAW? Bu, punten, kalau untuk menjawab masalah seperti itu banyak sekali dalilnya. Namun terkadang ketika ada orang bertanya dalil itu tidak semuanya bisa diucapkan dengan dalil. Maka yang paling gampang ketika ada orang bertanya atau orang yang selalu ngeyel, kenapa kau kalian mengadakan Maulid? Apa dalilnya? Mana? Segala macam. Jawab saja dengan singkat, Pak, punten, Pak. Bapak ketika melahirkan anaknya semua itu bahagia apa sedih? Bu, ibu ketika melahirkan anaknya selamat sehat niku bahagia apa sedih? Bahagia, bahkan ketika bertambahnya umur sang anak. Padahal anak-anak ini kita semua itu, mohon maaf, bukan saya ngomong gimana, itu belum jelas nasibnya, Bu. Anak kita tidak tahu nasibnya mau jadi apa. Mau jadi orang sukses kah atau jadi orang tidak sukses. Itu kita saja berbahagia dengan lahirnya anak-anak kita. Masa kok kita lahirnya Rasulullah, orang-orang yang jelas sangat spesial, manusia yang istimewa, kok kita tidak bahagia? Bu, kita dengan Rasulullah niku sama-sama manusia, namun yang membedakan kita manusia biasa, Rasulullah manusia contoh kula badhe nyontohaken. Itu Rasulullah punten keringetnya niku Masya Allah mambune seperti mambu minyak apa? Kasturi, wangi nemen. Lah kalau kita kemeringet kira-kira mambu apa sih? Mampu apa? Ini ada kisahnya, Bu. Rasulullah SAW suatu ketika itu tidur di pelataran Masjid Nabawi. Yang kita ketahui masjid dulu dengan masjid sekarang itu beda, Pak. Kalau sekarang masjid ada AC-nya tutupan, atis, hari manjing atis nemen, ya.
Tapi kalau masjid zaman dulu itu tidak ada atapnya, sehingga Rasulullah ketika tertidur kemudian apa bahasanya itu? Kegerahan. Akhirnya beliau tidurnya miring, dari punggungnya terbuka, ngucurlah air keringatnya Rasulullah. Sahabat yang tahu seketika langsung ngambil gelas, disodorkan di pinggirnya punggung Rasulullah buat nadai keringetnya Rasulullah. Setelah kumpul keringetnya dioles-olesin buat jadi minyak wangi lah. Kira-kira anak sing gelem beli nadai keringetnya bapak ibu kabeh. Anak beli jacung keringetnya kacung nggak dengan koncong ini persen keringetnya mimi gelem beli gelem keringetnya kayak wangi bae jadi bocah. Itulah tadi kalau keringetnya kita keringet biasa Pak Bu punten ya. Yang kedua istimewanya Rasulullah dengan kita punten, Rasulullah air liurnya itu bisa menjadi obat bagi luka. Suatu ketika ada sahabat tergigit oleh ular, kemudian ngadu Rasulullah, ya Rasulullah kaki saya tergigit ular. Seketika Rasulullah ngidui Bu, ngertos boten Bu, meludahi lukanya bekas ular tadi. Seketika lukanya sembuh lah. Kira-kira ibu anaknya lagi kering apa bar tiba di donini mbok bapak gak lukai pribet, jadi waras apa nambah. Itulah bedanya kita dengan Rasulullah, karena Rasulullah itu manusia istimewa. Namun walaupun istimewa, kita masih bisa mencontohnya. Salah satu yang bisa kita contohnya adalah ketika Rasulullah, hubungannya Rasulullah dengan istrinya. Bu masih ngantuk apa wis melek? Ibu pernah durung dijaluki lakiye atau bapaknya kon gawe kopi? Pernah? Kira-kira ketika suruh bikin kopi yang harusnya dimasukkan gula ternyata dimasukkan garam, itu bagaimana yang terjadi suaminya Bu? Marah. Bisa gawe kopi beli yang. Nah Rasulullah itu pernah Bu terjadi. Suatu ketika Rasulullah minta dibikinkan kopi oleh istrinya Sayyidah Aisyah. Masuklah Sayyidah Aisyah ke dapur, wong jenenge gula karo uyah niku sami ya Bu, warnanya Bu putih. Dikira gula ternyata garam, dimasukkan 3 sendok garam ke dalam kopinya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ketika meminum kopinya matanya menyipitkan, sampai kata Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah kenapa kopinya nggak enak tah? Rasulullah kemudian jawab, enggak enak kok, saya sudah saking nikmatnya sampai mata saya itu tidak bisa berkedip, sampai merem. Padahal pun nahan asin. Namun istri yang peka, istri yang solehah, ketika suaminya melakukan hal seperti itu penasaran, ya Rasulullah sini coba, saya coba kopinya, coba. Karena pernah penasaran. Begitu dicoba, Masya Allah, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kenapa engkau tidak bilang kalau kopinya niku asin? Duh hebatnya Rasulullah. Lah kira-kira ibu atau bapak bisa dicontoh seperti itu? Nah minimal ada 1 atau 2 yang kita contoh. Makanya dengan momentum maulid ini kita mencontoh, selain kita melanggengkan, membaca sirah nabawi, membaca ad-dibai semuanya sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, yang tidak kalah penting itu adalah mencontoh akhlaknya Rasulullah. Yang pernah kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah itu hijrah, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Taif. Sebelum datang ke Madinah, Rasulullah itu hijrah ke Taif. Itu Bu, di Taif itu Rasulullah dilempari oleh masyarakatnya dengan batu, yang dimana akhirnya membuat giginya Rasulullah lepas, wajahnya Rasulullah berdarah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, tangannya Rasulullah itu ketika darah bercucuran itu tangannya diladakan seperti ini Bu. Sampai akhirnya sahabat itu heran, ya Rasulullah kenapa
engkau kok tangannya ditengadahkan seperti ini di bawah dagumu? Jawabnya Rasulullah, wahai sahabat, kalau kamu ketahui bahwasanya malaikat Jibril itu sudah siap-siap di balik gunung. Kata malaikat Jibril, kalau seandainya ada satu tetes darahku jatuh ke tanah, malaikat Jibril akan melempar orang Taif dengan satu gunung tadi. Masya Allah sabarnya. Makanya kok kita punten, kita baru sekali saja diuji dengan diomongi, dirasani atau difitnah oleh tetangga kita, saudara kita, kok kita sudah menyerah. Coba kita lihat perjuangan Rasulullah, difitnah bolak-balik, diuji bolak-balik, bahkan punten sampai diusir dari tanah kelahirannya, pindah hijrah ke Madinah, Rasulullah masih ikhlas saja, masih rela saja. Makanya kita harus belajar dengan momentum Maulid ini, kita belajar memperbaiki kesabaran ya. Makanya aku lagi kadang ketika ngajak orangnya nggak mau, ya tidak masalah. Kanjeng Nabi mau ngajak uang kadang ana sing digelem, apa mani kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf. Moga-moga dengan momentum Maulid ini kita perbaiki diri kita. Semoga kita semua yang hadir di majlis pada malam hari ini besok mendapatkan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi sidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. As-salatu wassalamu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ana ala dzikrika wa syukrika, Allahumma ighfirlana wa li walidina wa masyayikhina wa lana. Allah ya Allah, bi barakati hadzal yawm mubarak wa bi barakati syahr anta rizqna ya Allah imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan ya Allah, bi barakati malam hari ini yang penuh dengan barokah ini ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di aku sebagai umatmu dan mendapatkan syafaat Allah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-du'a wa ahli ibadah wa ahli al-Qur'an khuludun min as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.